dikatakan oleh para penasihat hukum kami merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang menyandang tersangka, sehingga hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti yang otentik. Sidang perdana pra-peradilan Hasto, Sekjen PDIP bakal sampaikan bukti otentik untuk lawan KPK. Lusa sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP bakal bawa bukti otentik untuk lawan KPK. Sekjen PDIP Hasto memastikan persiapannya menghadapi sidang perdana pra-peradilan lusa. Hal ini diungkapkan saat hadir pada Soekarno-Ran berlangsung di Surabaya, Minggu, 19 Januari 2025. Untuk diketahui, Hasto telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus yang menyangkut Harun Masiku. Gugatan tersebut diajukan pada Jumat, 10 Januari 2024, dengan nomor perkara 5 PID PRA 2025 PN Jakarta Sel. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Korupsi, KPK, telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP Harun Masiku. Menjelang sidang pra-peradilan, Hasto menjelaskan seluruh persiapan nyaris tuntas. Pra-peradilan dikatakan para penasehat hukum kami merupakan hak yang dimiliki seseorang yang menyandang status tersangka, kata Hasto di Surabaya, Minggu, 19 Januari 2025. Sehingga, hak itu akan kami gunakan sebaik-baiknya. Kami akan sampaikan argumentasi-argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik baik formil maupun imaterial, kata Hasto. Prinsipnya, Hasto memastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Yang jelas saya terus melatih fisik, kesiapan mental, jiwa dan raga. Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif terhadap seluruh proses hukum itu, katanya. Sekalipun demikian, pihaknya menggarisbawahi pentingnya komitmen penegak hukum untuk mematuhi norma. Penegakan hukum harus sesuai dengan aturan tanpa adanya kepentingan tertentu yang dipaksakan. Rakyat juga akan mencatat mana hukum yang berkeadilan, mana hukum yang menjadi suatu pesanan, katanya. Jadi, kami percayakan sepenuhnya bahwa KPK memiliki visi mulia karena KPK yang mendirikan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai sekjen, kami terus mempelopori semangat anti korupsi, katanya. Hasto kembali menegaskan bahwa dalam perkara yang menjeratnya tersebut, dia tidak pernah merugikan negara. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara. Karena itulah kami akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya dan penuh disiplin, tegas Hasto. Kuasa hukum siap tunjukkan celah kekeliruan. Jadwal sidang pra-peradilan Hasto Kristianto, kuasa hukum Sekjen PDIP siap tunjukkan celah kekeliruan KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, bakal menggelar sidang permohonan pra-peradilan Sekretaris Jenderal DPP PD Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam perkara pra-peradilan itu, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap dirinya. Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 10 Januari 2025. Juyamto mengatakan, PN Jaksel baru menerima permohonan pra-peradilan Hasto hari ini dan terdaftar dengan nomor perkara 5 PID PRA 2025 PN Jakarta Sel. Ketua PN Jaksel kemudian menunjuk Juyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan tersebut. Diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, tutur Juyamto. Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto siap menghadapi pra-peradilan atas penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP Harun Masiku. Kami nilai, pra-peradilan, ini hak hukum tersangka dalam rangka mencari keadilan. Apalagi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 21 PUU 12 2014 tahun 2015,
Penetapan sah tidaknya tersangka menjadi objek pra-peradilan, kata kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 Januari 2025. Roni mengatakan, pihaknya siap menunjukkan celah-celah kekeliruan KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara tersebut. Hal ini, kata dia, sesuai dengan putusan MK ketika memutus penetapan tersangka masuk dalam objek pra-peradilan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik. Terutama jika dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya. Hasto siap jalani sidang pra-peradilan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menyatakan kesiapannya dalam menghadapi pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Selasa, 21 Januari 2025, mendatang. Apalagi, Hasto mengatakan banyak pakar hukum yang siap membantunya dalam persidangan tersebut. Ya, pra-peradilan itu merupakan masukan dari seluruh tim hukum. Di dalam memperjuangkan keadilan, banyak pakar yang juga menyatakan kesiapannya untuk membantu di dalam memperjuangkan dan menggunakan kewajiban saya dalam memperjuangkan keadilan. Kata Hasto di sela-sela menonton wayang dalam rangkaian HUT ke-52 PDIP di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025, malam. Diketahui, Hasto akan melawan status tersangka yang ditetapkan oleh KPK kepadanya pada 24 Desember lalu, dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Sementara, Hasto pun enggan merespons tentang materi yang akan disampaikan dalam pra-peradilan. Politisi asal Yogyakarta ini meminta hal itu ditanyakan langsung kepada tim hukum PDI Perjuangan. Tentu hal-hal yang sifatnya material terkait persoalan tersebut bisa ditanyakan kepada tim pembela hukum dari PDI Perjuangan, jelas Hasto. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Di podium kau berteriak lantang, hukum harus tegak kayak pandang orang. Tapi di balik tirai bayang-bayang gelap, keadilan kau tekuk, nilai jadi lenyap. Janji-janji di atas kertas ditelan malam, hilang tak jelas. Katamu taat tapi langkahmu berat, hukum di tanganmu sekadar alat. Rakyat mencatat, rakyat melihat.
melihat kebenaran diabaikan, kau terus melangkah. Kebohongan dibungkus dengan retorika, seakan-akan dirimu tanpa celah. Di mana suara keadilan sejati? Di mana nurani yang kau yakini? Kau bicara anti korupsi dengan bangga, keadilan kau tekuk, nilai jadi lenyap. Janji-janji di atas kertas, ditelan malam, hilang tak jelas. Katamu taat tapi langkahmu berat, hukum di tanganmu sekadar alat. Rakyat mencatat, rakyat melihat kebenaran diabaikan, kau terus melangkah. Kebohongan dibungkus dengan retorika, seakan-akan dirimu tanpa celah. Yang mendukung bayangan kelam, ingatlah hukum itu bukan sekadar nama. Rakyat tak lupa, rakyat tak diam, hati nurani kelak jadi penghakiman. Janji-janji di atas kertas, ditelan malam, hilang tak jelas. Katamu taat tapi langkahmu berat, hukum di tanganmu sekadar alat. Hasto dan yang mendukung bayangan kelam, ingatlah hukum itu bukan sekadar nama. Rakyat tak lupa, rakyat tak diam, hati nurani kelak jadi penghakiman.